Assalamualaikum brother, gimana nih kabar kalian di siang hari ini? Oke, di siang hari ini kita akan membahas tentang si PP Coin kembali bro ya. Di mana apakah kali ini udah masuk dalam momen kategori untuk apa ya area pas untuk membeli gitu kan ya? Atau kita sedang wait and see dulu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya teman-teman ya. Untuk si PP sendiri ya kan, untuk si PP sendiri dia udah secara signifikan Bro sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 129 juta% Bro kenaikannya ya sejak dia lahir gitu kan. Nah, untuk PP Coin sendiri kan harganya saat ini berada di kepala 1372. Nah, apakah harga ini ideal gitu ya untuk kita buy ya atau kita menunggu dulu nih untuk PP Coin koreksi ya kan? Kalau target daripada PP Coin komunitas dari basis Konoha gitu kan ya bro ya, itu menargetkan di area Rp1. Tapi kalau di bule-bule sana gitu bro ya, itu targetnya jauh lebih signifikan lagi. Oke, beberapa hari terakhir ini juga banyak whales ya yang menyerok daripada PP Coin memanfaatkan penurunan. Apalagi kemarin Bitcoin itu kan sempat menyentuh di area 106 tuh ya. PP lumayan nih koreksinya, banyak yang dimanfaatkan juga. Oke, kita coba bahas di sini. Nah, kalau kita lihat untuk datanya daripada PP ya bro ya, di sini kita bisa cek bareng-bareng bahwasanya ya masih dalam kondisi yang cukup bagus untuk melakukan pembeliannya. Jadi kalau kita melihat dari data ikhtiarnya ini ya atau overview-nya antara buyer and seller teman-teman ya, ini masih didominasi dengan buyer ya. Jadi memanfaatkan untuk membeli lah ya gitu bro. Tapi ya kalian harus disclaimer dulu gitu kan. Nah, kemarin kan sempat kita bahas juga bro, area yang cukup bagus ya untuk membeli PP itu kan di kisaran harga sini ya, di kepala 11 ataupun di kepala 10 ya kan. Oke. Dan di sini coba kita lihat. Nah, ini adalah prediksi kita udah cukup lama ya bro sebenarnya di sini dan ini terrealisasi bisa kalian lihat sendiri ya pergerakannya waktu itu kalau nggak salah harga PP itu di kisaran sini bro ya. Di kisaran harga sini bro ya kita prediksikan dia akan grow up ya kan dan ternyata dia sebenarnya ngebreak ya membuat yang namanya break of structure cuman di sini habis itu dia ke bawah bro cuman ke bawahnya ini ya dia turun ke bawah ini. Oke, coba kita ambil seperti ini ya bro ya. Dia kan turun ke bawah sini tapi dia nggak nge-break area ini bro ya. Jadi prospeknya sebenarnya di sini trennya bullish gitu kan. Nah, oke oke. Terus di sini dia juga nge-break lagi. Kita gambarkan dulu ya biar enak bro. Ini dalam time frame daily ya bro ya. Oke, dia kan di sini nge-break. Ini juga di break ya bro ya. Walaupun panjang banget perjalanannya. Oke. Untuk saat ini kalau kita lihat bersama-sama bro ya, selama PP itu nggak nge-break area ini ya ini udah sedikit ke-break sih. Cuman kan untuk PP sendiri saat ini bro ya, dia ini Bro ya, patokannya untuk saat ini dia udah ya bisa dikatakan kita ambil day body-nya aja ya, nyentuh area ini dia terus ter-rejection Bro ya, nyentuh yang di area ini Bro. Nah ini ya di sini Bro dia ter-rejection kalau, semisal nih ya, semisal PP mampu, breakout ngejebol area trendline-nya tersebut Bro, ya maka dia prospeknya untuk bullish lagi ada gitu ya, mungkin next target sampai di kisaran harga kepala 21 bro gitu. Nah terus di sini kalau kita lihat juga bro sebentar ya. Kita lihat dari swing high-nya ke swing low. Oke. Dia saat ini bro pantulannya itu di zona berapa ya? Masih di kategori 0,38. Kalau ini kejebol, garis hijau ini kejebol maka dia berpotensi nih ya. Pas banget nih di zona 0,618 di sini ya bro ya. Mana? Ini dia bro. Nah kita ambil di sini aja ya. Tipis-tipis. Oke. Kalau trennya masih kuat naik, semisal nih ya kan, semisal kita hapus dulu nih Fibonya bro ya, biar enak kita. Nah, semisal PP mampu breakout nih bro ya, pergerakannya mungkin seperti ini ya, semisal kan, nah di sini gini, oke, ini sini, oke, ya kan bro ya.
Nah, ini kita ambil begini, Bro. Semisal dia mau retrace dulu sedikit nggak masalah di sini. Kalau dia ngejebol, des. Nah, potensi dia ke sini, Bro, ya. Di area 1949 sampai di price harga sini di area kepala 2 ya. Mungkin akan ada sedikit rejection untuk membuat area support sebelum dia meneruskan kenaikannya kembali gitu, Bro, ya. Nah, pertanyaannya area mana Bang yang paling enak untuk kita melakukan DCI? Oke, kalau kita berbicara untuk cicil mencicil, kita coba turunkan time frame untuk mencari zona yang bagus. Oke, bentar kita naikkan dulu ke daily ya, kita cek. Di daily di sini trennya bearish bro ya, MA 200 di atasnya MA 50. Oke, kalau kita lihat dari time frame yang jauh lebih kecil, di time frame 4 jam di sini masih bullish karena pergerakannya seperti ini bro ya untuk WP sendiri. Di time frame 4 jam oke, dia begini. Nah, ini ya bro ya. Ini udah ngebreak nih ya. Di time frame 4 jam ini udah ngebreak. Oke, mantap. Ya, ini udah kebreak. Saat ini dia retrace mencoba untuk naik lagi gitu bro ya. Semisal nih ya bro ya. Semisal oke. Semisal area ini kebreak ya. Ini sama sih ya. Oke, ini sama kayak yang di 4 jam tadi. Oke, di sini kalau kita lihat ini udah kebreak sih sebenarnya ya bro ya. Nah, ini ya bro ya. Ini udah kebreak juga. Jadi ya prospeknya dia masih cukup bagus sih untuk naik gitu ya. Oke, kita cari untuk area DCI ya bro ya. Area DCI kalau kita melihat pada time frame 4 jam yang bagus nih ya, yang bagus nih ada zonanya sini bro. Ini ada area base. Walaupun di sini kurang begitu bagus juga sih ya karena ya ada imbalance ya, ada imbalance sebenarnya di sini cukup bagus sih sebenarnya. Ada imbalance yang belum ke trigger. Jadi kemungkinan kalau PP retrace ya, koreksi nih semisal sampai di kepala 11 ya, sampai di kisaran harga 10, di sini akan ada pantulan. Oke, area kedua yang bagus di mana? Ini bro ya. Nah, kita cari area ini nanti akan menjadi resisten become supportnya gitu kan. Oke. Jadi di kisaran harga 951 sampai di price harga 920-an. Oke, di situ ya, Bro. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gini, Bro, pergerakannya ya dalam time frame kecil ya ini ya. 4 jam, Bro. Oke, kurang lebih seperti ini mekanismenya. Nah, oke. Semisal PP pun koreksi sampai sini ya, Bro ya. Contoh aja, semisal ini kan prospek pergerakannya seperti ini. Kalau kita ambil dari sini ya bro ya. Bentar kita hapus dulu. Kita ambil pergerakannya itu dari sini. Bentar ya. Nah ini naik nih. Oke, dia turun lagi ke sini. Membuat area apa? Supportnya lagi. Dia naik nih bro ya sampai sini ya. Dia turun lagi di sini bro ya. Membuat area support cuman tidak menyentuh di trend line-nya sini kan. Nah di sini ya bro ya. Abis itu dia naik lagi nih. Ting, dia turun. Naik, ya kan, turun. Nah, apakah penurunan ini nanti sampai sini? Ya, kita lihat saja, bro ya. Atau sampai sini bisa juga gitu, bro ya. Selama area ini nggak ke break plus gini, bro. Prospeknya dia masih cukup kuat untuk naik. Jadi area yang bagus ya, kalau menurut saya untuk DCI ya di sini, bro. Nah, di area ini kalian bisa cek-cek sendirilah. Atau kalian mempunyai area target tersendiri gitu kan. Oke. Semoga saja PP ya bro ya, PP dalam waktu dekatnya itu bisa jauh lebih mantap jiwa lagi gitu untuk price harganya bro. Nah kalau kita lihat dalam time frame weekly-nya coba ya bro ya. Kalau kita lihat dalam time frame weekly-nya, nah ini menarik ya kan. Dari weekly-nya sangat-sangat menarik. Makanya tadi di sini garis hijau ini bro kalau ke break ya, wis otomatis dia akan naik. Ya, yakin saya bro ya kalau ini ke break otomatis dia naik bro, yakin. Nah, tapi kalau area ini nggak ke break bro ya, semisal dia hanya closing aja di sini, ya potensi dalam candle yang cukup gede itu bearish. Kenapa? Karena di sini akan ada pola head and shoulders ya, sampo ya, yang dimana menandakan mungkin PP bisa
koreksi kembali ya sampai di kepala 45 mungkin Bro ya. Tapi ini udah area ideal kok ya. Ini itu area ideal di kepala berapa? 1109 sampai di price ini ya Bro ya. Bentar, di kisaran 94 atau 95 itu area ideal untuk DCI. Oke. Jadi mungkin ini dulu tentang PP. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.